Terima kasih ya kepada Fohwe ya, kepada Mr. Nicholas Chang ya, yang sudah memperkenalkan dan membawa alat-alat yang luar biasa ini ke Indonesia ya. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Nicholas Chang ya. Juga untuk orang-orang yang sangat luar biasa ya, untuk Bapak Budi Setiawan ya, yang memperkenalkan alat ini kepada saya, yang pertama kali menerapi saya ya. Tepuk tangan untuk Pak Budi. Ya, kemudian untuk Bapak Hendy ya, yang sudah mensupport. Pertama kali saya memperkenalkan alat ini sampai ke Garut ya. Ini saya tenteng nih berdua nih. Ya, terima kasih karena saya butuh waktu untuk believe ya, untuk percaya bahwa alat ini memang bisa membantu orang lain ya. Kemudian juga luar biasa ya, tepuk tangan untuk leader-leader kita ya, Ibu Dewi, Pak Teddy, Bapak Rifat, ya, Ibu Lili, ya, tepuk tangan untuk semuanya, karena tanpa beliau, ya, saya mungkin tidak ada di tempat ini, ya. Jadi ini salah satu dari kehebatan ya, saya bilang ini mukjizat ya, mukjizat ya dari alat ini yang saya rasakan ya. Sebetulnya ada beberapa lagi yang lain ya, tetapi saya mau cerita tentang yang ini karena ini menurut saya sangat serius ya. Jadi ini bermula dari asam urat ya. Asam urat itu penyakit favorit untuk orang yang suka makan enak. Iya. Boleh angkat tangan yang sesama dengan saya alumnus asam urat. Ya, iya. Asam urat itu sangat sakit ya kalau lagi kambuh, sangat sakit. Jangankan tersentuh, tidak tersentuh aja nyut-nyutan. Waduh, kalau lagi kambuh ya, itu mau ke kamar kecil aja nggak bisa. Saya mesti itu, Bapak Ibu tahu kursi bakso. Saya untuk ke kamar kecil harus pakai itu, baru bisa nyampe ke kamar kecil ya. Dan untuk Bapak Ibu yang punya asam urat itu, kalau laki-laki kan batasnya di 7 ya. Mungkin yang merasa sudah 8, 9 itu sudah merasa sangat sakit ya. Nah, itu pertama kali saya alami 25 tahun yang lalu. Waktu itu saya di Bandung ya, tahu-tahu kaki saya bengkak ya kan. Saya nggak tahu di bengkak gimana, mungkin saya kecengklak atau gitu ya. Nah, karena nggak tahu diurut ya kan. Untung waktu itu hilang ya. Tapi ternyata waktu saya periksa ke lab itu saya baru tahu itu kaki saya itu asam urat ya, karena bengkak, merah, nyut-nyutan gitu ya. Nah, dan ternyata itu harusnya tidak boleh dipijat karena asam uratnya bisa pecah ya, menyebar ke yang lain. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya asam urat ya, jangan dipijat, tetapi diterapi pakai apa? Fohwe ya, harus punya di rumah ya. Jangan kayak saya 25 tahun menanggung derita. Iya, siapa di sini mau menanggung derita lama-lama? Nggak mau ya, cepet-cepet bawa pulang nih alat ya. Nah, jadi waktu itu saya periksa di lab, asam urat saya sudah 9 ya, sudah 9. Tapi itu baru permulaan Bapak Ibu, karena semakin tahun makin tinggi ya, dari 9 naik jadi 10, naik jadi 11 ya kan. Bukannya saya nggak berobat ya, saya coba minum obat ya, tapi dia maunya naik, mau diapain gitu ya. Sampai terakhir itu tahun 2023 itu 12,4 ya. Jadi untuk teman-teman yang tahu tentang asam urat, tahu ya betapa tingginya 12,4. Nah, dan karena saya ini di bidang asuransi ya, jadi saya sedikit banyak tahu ya. Jadi kalau baca lab ya, itu sedikit banyak tahu ya. Asam urat itu kalau di lab itu adanya di fungsi ginjal ya. Kalau Bapak Ibu periksa lab di fungsi ginjal itu nanti ada urium, kreatinin ya, asam urat. Nah, jadi ternyata asam urat itu kalau misalkan tidak diatasi itu efeknya ke ginjal
Nah itu saya baru tahu itu kira-kira akhir-akhir 2023 ya. Jadi waktu itu saya sedang prospek ya. Nah ini Ko Ahim juga kenal ya. Saya prospek leader saya di asuransi namanya Bapak Henderson. Nah waktu itu ada mamanya lagi datang dari Cibubur, Tante Koni, ya kan? Ngobrol-ngobrol saya cerita, oh ini saya habis periksa lab, saya bilang kreatinin saya 1,3, bla 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 bla. Nah tiba-tiba si Tante Koni ini bilang, Gun, kamu itu 1,3 itu sudah di atas normal loh katanya. Kamu mesti periksa lab lagi fungsi ginjal kamu. Wah, saya baru aware ya. Selama ini saya kalau periksa itu cuma asam urat aja, karena asam urat ini saya tahu bikin sakit, betul ya. Jadi saya nggak pernah fungsi ginjal sampai menyeluruh, ya kan. Nah, paling urium kreatinin. Dari situ saya baru kepikiran, wah betul juga ya. Karena asam urat itu akan membuat kristal ya, kristal di ginjal itu pasti efek. Nah bulan depannya saya periksa, ya teman-teman bisa lihat ya di situ, ya itu ada kreatinin saya 1,3, ya itu normalnya itu 1,1, berarti saya sudah di atas normal. Yang bikin saya kaget itu adalah EGFR, fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu untuk orang-orang yang normal itu harusnya di atas 90%. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca ya, itu saya sudah 84%. Ya. Nah, yang bikin saya worry apa? Karena saya belum ketemu obat untuk asam urat saya. Betul nggak? Berarti asam urat saya akan terus nanjak ya. Naik-naik ke puncak gunung, betul ya? Bisa lebih nanti ke 13, 14, 15, betul nggak? Kalau